kalian hari ini, Wak? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini aku akan bawa satu cerita horor dari Mas Adi. Mas Adi bilang dia butuh waktu 5 tahun untuk berani menceritakan ini karena rasa bersalahnya. Nah, Wak, aku mau tanya sama kalian. Pernah nggak kalian mendengar pepatah, kasih ibu sepanjang masa? Tapi gimana kalau kasih ibu itu justru mengantarkannya ke depan pintu neraka? Mas Adi ini mapan. Dia sarjana, dia bekerja di tempat yang bonafit. Tapi dia nggak pernah tahu setiap lembar uang yang dia pegang itu mengandung darah Amiswa. Siapkan cemilan kalian, matikan lampu, jangan menoleh ke kanan, ke kiri. Karena kita akan masuk ke ceritanya. Tapi bentar dulu, Wak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, kalian subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya yang lebih gila lagi dari aku. Oke lah, kita langsung masuk ke ceritanya. Kita mundur dulu ke tahun 2014. Ketika itu Adi keterima di universitas swasta mahal. Tapi dia sempat mundur, Wak. Karena dia sadar ibunya Lastri hanya seorang buruh cuci. Tapi ibunya Lastri bilang sama Adi, gue fokus kuliah ibu wis duwe rezeki Gusti Allah iku jembar. Ora usah dipikir duit sapa. Akhirnya Adi pun berangkat kuliah, Wak. Tapi setiap kali ada liburan dia selalu pulang ke rumahnya. Dan anehnya setiap Selasa Kliwon dia selalu mendengar suara ulekan dari dapur. Dan puncaknya dia terbangun di hari Selasa Kliwon itu, dia dengar bunyi srek, srek, srek dari arah dapur. Dia bilang, Bu, Ibu bangun. karena ibunya tidak menyahut dan dia ingin memastikan apakah si ibu ini sehat, karena dia mendengar ulekan itu, dia pikir ibunya itu lagi masak kelaparan apa gimana. Dia dekatinlah itu si ibunya, dia susul ke dapur. Setelah mengintip ibunya, dia kaget. Ternyata ibunya sedang duduk bersila di pojok dapur, di depannya ada gilingan besar, Wak. Di atas gilingan itu kelihatan samar-samar benda merah. Itu warnanya merah menyala-kali dan mengeluarkan aroma campur melati busuk. Bau amis campur melati busuk. Penasaranlah si Adi ini. Dia samperin ibunya pelan-pelan. Begitu mendekat, ibunya langsung noleh. Ibunya bilang gini, "Lapole, balik kamar. Iki jamu kanggo ibu. Ben kuat kerja." Dibilang seperti itu, Wak. Adi ini percaya aja. Balik lagi lah dia tidur. Hari itu pun berlalu. Singkat ceritanya, tibalah waktunya si Adi ini wisuda. Dan seminggu sebelumnya dia pulang menjemput ibunya. Sesampai di depan pintu dia buka krek, bau kuat kali, Wak, menusuk hidung. Penasaranlah si Adi ini, cepat-cepat dia menuju dapur. Dan dia kaget, syok histeris melihat keadaan ibunya. Ibunya sudah tergeletak, Wak, dengan kondisi yang mengenaskan. Tinggal tulang ditutupin kulit. Kurus sekali ibunya itu, Wak. Ditambah lagi kondisi perut ibunya yang membesar seolah-olah mau pecah. Yang bikin syok lagi bukan cuma keadaan ibunya,
Mata ibunya juga melotot ke atas berwarna merah, pas menatap tajam ke arah pojokan dapur. Di sekeliling ibunya juga ada bangkai ayam cemani, nggak punya kepala. Ditambah juga piring pecah banyak berseret dekat ibunya itu. Syok kali lah si Adi ini. Cepat-cepat dia angkat badan ibunya, dia bawa ke rumah sakit untuk diotopsinya. Hancur dunianya bukan cuma sampai di situ aja, biar kalian tahu. Dokter sampaikan apa? Hasilnya dokter bilang, Mas Adi, organ dalam orang tua Mas Adi ini itu seperti hancur diremas-remas. Ini bukan penyakit biasa. Seketika runtuh seruntuh-runtuhnya lah dunia Mas Adi saat itu. Akhirnya dia putuskan untuk memakamkan ibunya karena besoknya dia akan wisuda. Dia kembalilah wisuda tanpa ditemani siapa-siapa. Hanya ditemanin kenangan, kerinduan, dan kesedihan yang mendalam. Nggak kebayang di posisinya Bang Adi, Mas Adi ini ya kan, Wak. Di hari bahagianya harusnya ada orang tuanya, tapi dia malah sendiri. Akhirnya dia pulang kampung. Udah pulang kampung, dia sempatkan mampir ke makam ibunya untuk meletakkan toganya di atas makam ibunya. 7 hari setelah pemakaman ibunya, teror asli baru dimulai. Ketika itu, Adi ini sendirian di kamar. Tiba-tiba dia mendengar suara serek. Suara ulekan cabai itu balik lagi. Gemetar Adi. Suara itu dari arah dapur. Ambil senter dengan memberanikan diri melangkah. Sesampai di pintu dapur, dia menyalakan senternya. Dan kalian tahu, Wak, apa yang pertama kali dilihat si Adi ini ketika senter itu menyala? Ya, sesosok wanita yang bertubuh kurus kering, rambutnya rontok, kulitnya hitam legam, dan yang paling bikin shock, dia nggak punya mata, matanya bolong. Ditambah lagi ada makhluk hitam nempel di punggungnya dengan jari-jari dan kuku panjang memegang pundak wanita itu, Wak. Sambil ketawa. Langsung teriak Mas Adi. Langsung si wanita itu bilang seperti ini, Wak. Ternyata, Wak, si hitam yang menempel di punggung ibunya adalah majikan ibunya. Mereka buat perjanjian tukar janin dan tukar umur ibunya. Sontak Adi langsung bersujud di bawah kaki ibunya. Dan dia menemukan satu buah kotak di bawah lantai dapur ibunya yang berisi kain kafan dan satu lembar kertas yang berisikan nama Mas Adi. Tapi itu gak membuat Mas Adi menyerah untuk memeluk ibunya, Wak. Rasa takutnya kali itu menghilang. Pokoknya dia mau peluk ibunya aja. Karena pelukan hangat, air mata yang tulus, wujud tadi yang menyeramkan itu berubah menjadi sesosok ibunya Mas Adi, Ibu Lastri.
Ibu Lasri itu pun tersenyum sambil mengelus pipinya Mas Adi. Selesai dielus, ibunya berubah wujud menjadi debu dan hilang begitu aja, Wak. Aduh, Wak. Sedih kali ya. Mas Adi ini juga, Wak, bilang ke aku, Kak Insa, ijazah saya ini harganya nyawa ibu saya. Semua harta peninggalan ibunya, Wak, dijual dan uangnya didonasikan ke panti asuhan, kata Mas Aris tadi. Mas Aris sampaikan pesannya, ibunya tenang di sana. Wah, dari cerita ini kita dapat ambil pelajaran bahwa sukses itu perlu. Tapi ingat, keberkahan itu jauh lebih perlu dan lebih utama. Oke, Wak, cukup sekian dulu cerita aku hari ini. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita horor lainnya dari aku yang lebih menarik lagi. Saya Insa Pasaribu seperti biasa pamit undur diri. Bye-bye.